Anda masih menyaksikan berita utama bersama saya, Cindy Permadi. Saudara, aksi anarkistis geng motor kian merajalela. Bahkan tak jarang sampai memakan korban. Seringkali serangan dilayangkan tanpa sebab pada mereka yang tak tahu apa-apa. Bahkan banyak di antara anggotanya masih di bawah umur. Namun, apa yang dilakukan bukan lagi dipandang sebagai kenakalan remaja, melainkan sudah masuk ranah pidana. Seperti yang baru-baru saja terjadi, saudara, tepatnya Jumat 7 Juni 2024, geng motor menyerang remaja yang sedang membeli makan di Jalan Kebon Kopi, Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba geng motor yang berjumlah 9 orang ini langsung menyerang korban. Korban yang awalnya duduk santai langsung panik dan berlarian. Namun, bak seorang jagoan, para anggota geng motor ini terus menyerang korban. Setelah membuat para korban ketakutan, mereka langsung kabur. Setelah sempat kabur, 8 dari 9 pelaku penyerangan terhadap remaja di Cimahi, Jawa Barat ini akhirnya berhasil ditangkap polisi. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selama pelariannya, mereka berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Kepada polisi, para pelaku bilang aksi penyerangan dilakukan secara acak. Selain membawa benda tumpul dan senjata tajam, saat beraksi mereka di bawah pengaruh minuman keras. Saat ini polisi memburu 1 pelaku yang masuk DPO. Jadi mereka ini random, ya. Jadi memang nggak punya musuh gitu. Ketika mereka dini hari naik motor, ketemu orang yang kira-kira dianggap melawan, nah, mereka serang. Ini terindikasi dengan bahwa para pelaku sudah membawa benda-benda tajam. Jadi membawa celurit, kemudian membawa benda keras seperti balok, ya. Itu sudah mereka persiapkan. Artinya memang mereka mencari lawan, kira-kira seperti itu. Para pelaku penyerangan ini ternyata tergabung dalam geng motor bernama Sladder. Polisi bilang geng motor ini sudah ada sejak 2015. Anggota geng motor ini terdiri dari pelajar dan orang dewasa. Mereka besar di Bandung dan Cimahi. Filing bahwasannya pelaku ini terafiliasi dengan klub motor bernama Slaughter. Slaughter ini adalah klub baru sebetulnya. Kemudian dari 2015 ini berisikan dari orang-orang ada yang sudah dewasa, lulusan SMA, kemudian tapi ini tidak banyak. Kebanyakan adalah kumpulan dari SMP, SMA dan SMK, baik itu di kota Cimahi, kemudian di kota Bandung. Tapi rata-rata lebih besar adalah di kota Bandung karena base camp mereka dan berkumpul mereka dari kota Bandung. Tak hanya di Jawa Barat, saudara, aksi kebrutalan geng motor juga terjadi di Cilegon, Banten. Seorang remaja harus menderita luka yang cukup serius akibat dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Kepolisian Resor Cilegon langsung bergerak cepat dan membekuk 3 pelaku penganiaya remaja tersebut. 3 remaja ini berinisial FZ, IB, dan HK. Tak segarang saat beraksi, mereka justru tertunduk malu saat polisi menggiringnya. 3 orang remaja yang tergabung dalam kelompok geng motor Ora Jelas Pisan atau OJP ini berhasil diringkus beserta 6 buah senjata tajam yang digunakan pelaku. Aksi penyerangan terhadap korban sudah direncanakan sebelumnya. Dan tujuan mereka menyerang korban hanya untuk ketenaran dan disegani oleh kelompok berandalan lainnya. Aksi geng motor bahkan sampai membuat warga resah dan geram karena mereka tak segan untuk melukai. Warga juga kesal karena kawasan tempat tinggal mereka sering dijadikan arena pertempuran 2 geng motor, sehingga mereka merasa khawatir dengan keberadaan geng motor. Nah ini saudara, video amatir yang merekam aksi tawuran warga Jalan Kenanga, Sunter Agung dengan kelompok geng motor yang menyerang permukiman warga. Keduanya pun terlihat saling serang dengan melemparkan batu ke arah lawannya. Aksi tawuran ini bukan yang pertama terjadi.
Kejadian ini disebabkan ulah sekelompok geng motor yang berbuat onar di lingkungan warga. Warga berharap agar polisi rutin menggelar patroli di lingkungannya. Biasanya penyerangan dilakukan oleh geng motor menjelang subuh. Geng motor kerap merangsek masuk ke permukiman. Bahkan mereka sering menembakkan petasan ke arah rumah-rumah warga. Tak hanya menggunakan petasan, geng motor juga membawa senjata tajam bahkan hingga air keras. Jumlah petugas keamanan di wilayah ini tak mampu membendung aksi brutal anggota geng motor yang kerap mengganggu keamanan warga. Kalau kita nggak kita ladenin, kadang-kadang malah masuk ke dalam. Tapi kalau diladenin tiap hari itu malah meresahkan. Kadang-kadang pokoknya mulai dari 2:30 itu udah pada mondar-mandir lah. Itunya apanya geng motornya itu bunyi petasan sih awal-awalnya, sama itu bunyiin motor. Satu motor itu bisa tiga orang itu semua bawa sajam. Terus membawa petasan, terus apa lagi kalau yang kemarin itu batu air keras, akhir-akhir ini air keras Pihak lain, pihak A sama pihak B tawuran ke tempat kami, sehingga memang mereka mau memprovokasi wilayah gitu. Di wilayah Ansip setiap malam itu 2-3 orang, tapi ini tidak mungkin bisa mengcover namanya tawuran. Lalu mengapa geng motor ini semakin marak bahkan hingga berbuat kriminal dan anggotanya juga masih banyak yang di bawah umur? Krisis identitas dan kurangnya perhatian keluarga membuat remaja berperilaku menyimpang seperti melakukan kekerasan. Seringkali bergabung dengan geng motor dianggap bisa menunjukkan loyalitas dan biar terlihat keren. Faktor ekonomi, sosial, dan kurangnya pembinaan membuat para geng motor tak jera melakukan kejahatan hingga memakan korban. Aksi anggota geng motor yang kerap mengganggu ketertiban umum hingga melukai siapa saja secara acak ternyata bukan tanpa alasan. Mereka tega melakukan perbuatan sadis tersebut karena hanya ingin nama geng mereka terkenal dan disegani oleh kelompok-kelompok lain. Kebrutalan geng motor ini harus dapat perhatian banyak pihak. Apa yang dilakukan anggota geng motor sangat tergolong nekat dan bisa saja melukai siapapun. Sanksi tegas harus diterapkan karena kebrutalan geng motor ini bukan lagi kenakalan remaja, melainkan sudah masuk ranah pidana. Bukan 1 atau 2 kali saja aksi kebrutalan geng motor seolah tak ada habisnya. Tak hanya membuat warga resah, kebrutalan geng motor bahkan sampai memakan korban jiwa. Polisi harus bergerak cepat mencegah kebrutalan geng motor kembali terjadi. Banyaknya anak di bawah umur terlibat atau bergabung dengan geng motor juga harus menjadi perhatian. Peran keluarga sangat penting untuk membina agar tidak melakukan tindak kejahatan yang berujung terjerat pidana. Dan usai jeda, berita utama akan kembali dengan informasi seorang anak di Serang, Banten tewas lantaran diduga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Pas! Nyeri otot saat beraktivitas, tempel Salon Pas.